أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد صدقنا مؤلفات الكتاب ولقد صدقنا شيخا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman remaja Masjid Ibnu PPNU yang senantiasa diberikan istiqomahan untuk senantiasa menambah kebaikan. Alhamdulillah, tentu hari ini kita bisa memulai kembali pengajian kitab yang hari ini kita akan sama-sama mencoba untuk membaca kitab takrib, ya, takrib dan kemudian salahnya adalah Fathul Bari. Alhamdulillah, tentu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan hari ini, di malam ini kita masih bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita melanjutkan bersolawat kepada Nabi-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun kemudian yang namanya cinta, tentu cinta itu harus datang tidak dengan sendiri. Ya, cinta itu datang tidak dengan sendiri, atau tidak mungkin ujuk-ujuk kemudian Anda cinta sama seseorang. Oleh karenanya tentu cinta itu harus diupayakan. Nah, begitupun kemudian cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW pun perlu kemudian diupayakan. Kalau kemudian kita sudah upayakan dan cinta itu kemudian sedikit demi sedikit hadir di hati kita, tentu butuh sesuatu untuk merawatnya, ya, karena cinta juga harus dirawat. Oleh karenanya acara yang kemudian rutinan ini dalam rangka merawat cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, jadi sekali lagi upayakan kalau tidak ada hal yang kemudian penting, kalau tidak ada hal yang kemudian mendesak, ya diupayakan kira-kira untuk bisa hadir di rutinan malam Jumat ini, tak lain dalam rangka merawat cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, kalau kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan rukun iman, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas satu demi satu, mengkupas satu demi satu berkaitan dengan rukun iman, kaifa tu'minu billah sampai kaifa tu'minu bil yaumil akhir. Nah, hari ini kemudian kita mencoba untuk membereskan, ya, membereskan amaliyah kita berkaitan dengan rukun Islam. Jadi kalau kemarin rukun iman kita sudah beres, ya, rukun iman kita sudah beres, kita sudah tahu betul bahwa imanu billah, iman kepada Allah intinya adalah kita mengesahkan Allah. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak hanya kemudian dalam hati, maka kalimat orang-orang sufi atau kalimat orang-orang mana? Orang-orang yang mengatakan bahwa saya sudah bertemu dengan Allah, saya sudah mengingat Allah, maka saya tidak butuh kemudian sholat.
Maka itu kalimat yang ngaco, tentu orang yang melafalkan itu Anda jauhi. Ya, pasti kemudian itu adalah kalimat setan. Ya, sekalipun orangnya kemudian punya keistimewaan, misalnya bisa menyembuhkan atau misalnya dia ahli apalah. Kalau kemudian dia menafikan, ya, menafikan atau kemudian tidak menganggap penting sholat, itu berarti orang tidak benar. Gitu ya. Nah, atau sebaliknya, kita sholat kita benar, tapi dalam hati kita tidak mantap ketauhidan kita, itu juga tidak benar. Jadi kalau kemarin kita sudah memulai dengan rukun iman, tentang keimanan hati, kemudian pewujudan daripada iman kita lakukan dengan sholat. Maka sholat hari ini, ya sholat, kemudian nanti bab zakat, puasa, haji dan lain sebagainya yang berkaitan dengan muamalah kita akan coba membahas satu demi satu. Sebagai penguat bagi kita, tentu kalimat Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW mengatakan wanti-wanti kepada kita semua, yubghidullah kulla alimin fid dunya jahil bil akhirah. Allah sangat benci sekali kepada siapa saja di antara Anda, di antara kita yang kemudian pandai dalam hal dunia tapi bodoh dalam hal akhirat. Aja kemudian Aji luar biasa dalam IT-nya, itu kan dunia berarti, ya. Tapi mohon maaf kalau kemudian jahil bil akhirah, tentu jahil bil alam akhirat dalam makna kemudian tentu tidak paham. Sholat saja kemudian tak paham, sesuatu yang membatalkan sholat saja tak tahu, atau sesuatu yang mensucikan sholat tentu butuh wudhu atau butuh toharoh, itu kemudian tidak tahu, maka amat sangat celakalah kemudian kita. Nah, kita, ya sekali lagi kita kira-kira adalah orang yang kemudian nanti selamat di dunia, kemudian menghantarkan kita juga selamat di akhirat, tentu bil ilmi, gitu ya. Jadi sebagai pengingat bagi kita, dikala kemudian kita malas untuk hadir rutinan, ya jangan sampai kemudian kita pintar mencari uang. Kang Danu ini gajinya sudah berapa? Pemilik New Hope siapa? Adi, pemilik New Hope, bos New Hope ini. Ya, pemilik New Hope. Jangan sampai kemudian Anda pandai mencari uang lain sebagainya, gajinya 3 juta, 4 juta, tapi urusan bab fikih, bab sholat lain sebagainya Anda tak paham sebenarnya. Ya, lebih-lebih tentu kaum Adam, nih kaum Jawa, Agung, ya Gus. Ya, yang sebentar lagi kemudian nanti Anda menjadi pemimpin rumah tangga. Bagaimanapun kemudian tanggung jawab ada pada Anda. Ya, lah masih Agung kan, masih 10 tahun, walaupun 10 tahun lagi ya persiapan dari sekarang. Karena nanti kalau sudah masuk seperti Kang Amri, ya sudah masa dekat-dekat, boro-boro ngurusin begini. Sudah ngurusinnya bagaimana kemudian mempersiapkan nanti gawannya apa, kan gitu. Kegawannya apa, nanti calon mertuanya minta apa dan sebagainya, orang over kira-kira. Tidak ada waktu nanti ngurusin untuk bab ini. Oleh karenanya mumpung masih ada kesempatan waktu yang luang ini, mari kita sama-sama gunakan untuk apa? Untuk persiapan, kira-kira gitu. Untuk persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lagi-lagi kitab ini pun mengawali kalimat awalnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kita tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat yang utama, kira-kira begitu. Al-Quran sebegitu utamanya, kita sama-sama paham, terkandung isinya semuanya dalam surat Fatihah. Surat Fatihah kemudian kita paham bersama, terkandung dalam kalimat Bismillah. Bismillah kemudian tergantung atau inti daripada Bismillah adalah pada apa? Pada titik, yaitu huruf ba. Jadi berarti kalau begitu semua Al-Quran yang sedemikian penting, kemudian titik utamanya ada pada huruf ba yang di awal huruf Bismillah. Oleh karenanya setiap awal juz atau awal surat pasti diawali dengan kalimat Bismillah. Ya, adakah surat yang kemudian tidak diawali dengan Bismillah? Ada nggak? Ada. Surat apa? Surat apa? At-Taubah.
nanti ada cek surat At-Taubah, itu pun kemudian diawali dengan huruf ba. Ada, mau cek suratnya. Tidak ada bismillahnya At-Taubah, tapi kemudian diawali dengan huruf ba. Paham ya? Jadi huruf ba ini adalah kenapa kemudian huruf ba menjadi segalanya, menjadi sesuatu yang penting, karena ini adalah titik atau nuqtatul awal. Kira-kira begitu. Siapa nuqtatul awal? Kalau tidak ada titik yang ini, tentu tidak ada titik yang lain. Ini menisbatkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titik yang awal itu Allah sebagai wujud daripada seluruh alam. Sama, kalau Anda kemudian menulis, tentu dimulai dari titik yang pertama. Anda nulis, misalnya di pulpen, mau nulis satu buku, tentu dimulai dari satu titik yang pertama. Titik yang pertama inilah kemudian nanti akan menjadikan atau menghasilkan titik-titik yang lain. Seberapapun kemudian gambar yang indah itu, Anda gambar misalnya, gambar apa saja, tentu dimulai dari titik yang awal. Kan ya? Tentu dalam konteks tauhid, titik yang awal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sebagai titik awal dari perwujudan seluruh alam. Sama, tidak ada Quran, tidak ada kalimat-kalimat yang lain terkecuali kalimat itu dimulai dari satu titik. Nah, gitu ya. Begitupun kitab ini mengawali muqaddimahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi saya harapkan nanti ke depan Anda punya, jangan sampai kemudian kuota Anda beli mampu seharga 80.000, beli kitab 8.000 saja. Tak kuat, ya bos, jangan aja. Ya, jadi Anda upayakan nanti tentu ini menjadi jimat bagi Anda di kemudian hari, ya. Jadi waktu yang 30 menit, 40 menit ini tolong Anda kira-kira maksimalkan. Adapun nanti Anda main HP dan sebagainya di waktu yang lain nanti Anda akan ketemu lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Wassallallahu, dan semoga setelah mengucapkan memuji kepada Allah, pengarang kitab ini juga kemudian bersolawat. Wassallallahu, semoga tambah rahmat. Sapa Allah Gusti Allah, semoga Allah menambahkan rahmatnya ala sayyidina, kepada nabi kita, pemimpin kita, junjungan kita, Muhammadin, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? An-Nabiyya, yang kemudian Muhammad itu An-Nabiyya yang menjadi nabi, wa alihi, sholawat juga dihaturkan kepada keluarganya Nabi, atau yirina, keluarga yang suci, atau yirina, keluarga yang suci. Keluarga-keluarga yang mana kemudian yang suci itu? Ya, dalam di sini kemudian diterangkan, disampaikan al-mu'minun min Bani Hashim wa Bani Muthalib, itu orang-orang yang kemudian nasabnya dari Bani Muthalib dan Bani Hashim. Wa sahabatihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'ina, semuanya tentu masuk di dalam semuanya itu ajma'in, itu adalah kita semua penganut atau umatnya Nabi Muhammad. Qala, berkata sapa al-Qadi, Imam Qadi. Ya, ini pengarang kitab ini kemudian berkata, menjelaskan dalam muqaddimahnya, pendahuluannya. Siapa Qadi itu? Abu Suja, Imam Abu Suja. Ya, ini isim laqabnya. Jadi nama panggilannya kayak siapa? Oh ya, isim laqab itu nama julukan. Aji kemudian dipanggilnya siapa? Isim laqabnya siapa sih? Siapa? Gepeng atau siapa, ini namanya isim laqab, ya. Tapi kalau isim laqab di sana itu biasa di Abu, ya. Jadi termasuk Abu Hurairah itu juga bukan nama aslinya, itu isim laqab, ini julukan. Abu Hurairah. Abu Suja itu pengarang kitab ini namanya Abu Suja. Nama aslinya adalah Ahmad bin Husain, ya. Ahmad bin Husain, Ahmad ibnu Ahmad, anaknya Bapak Ahmad Al-Asbahani. Asbahani ini nama satu daerah. Radhiyallahu ta'ala anhu, sa'alani.
Kemudian beliau sa'alani, kata beliau menjelaskan tentang asal muasal sejarah kenapa beliau menganggit atau mengarang kitab ini. Sa'alani jalur ini maksud. Sa'alani meminta kepada saya, siapa? Ba'dul asdiqa, sebagian saudara atau teman-teman saya. Jadi sebagian temannya, ini bahasa merendah, ya, tawadunya pengarang kitab ini. Jadi sama sebagaimana kemudian, ya, padahal yang dimaksud adalah santri-santrinya, tapi oleh beliau santri-santrinya ini disebut sebagai teman-temannya, ya. Jadi beliau menganggap saking tawadunya, padahal yang meminta adalah para santrinya, para murid-muridnya, tapi beliau menamakan santri-santrinya itu sebagai saudara, teman-temannya. Jadi para santri-santrinya kemudian meminta kepada beliau, hafadzahumullahu ta'ala. Beliau pun mendoakan, hafadzahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka, asdiqa, menjaga teman-teman itu. Meminta apa kemudian kepada Syekh Abu Suja? Meminta an a'mala, hendaknya membuat mukhtasaran, satu kitab yang mukhtasar. Jadi kitab mukhtasar itu satu kitab yang kecil, ringkas, tapi maknanya luas. Itu namanya mukhtasar. Yang kemudian kitab itu fil fiqh, dalam yang membahas tentang fikih, ya, yang membahas ilmu tentang fikih. Alamat Habib Imam Syafi'i, yang kemudian fikih itu dianjurkan atau kemudian sesuai dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Rahimahu, semoga Allah memberikan rahmat alaihi, atas Imam Syafi'i, waridwanahu, dan waridwanihi, dan keridwan Allah atas Imam Syafi'i, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijazi. Kitab yang kemudian tadi ringkas itu, sekiranya kitab ini simpel, sederhana, tapi kemudian mudah, ya. Karena mudah itulah kemudian yuqarribu, sekiranya memberikan atau memudahkan, mendekatkan alal muta'allimi, atas setiap orang yang mau belajar darsahu, untuk mempelajarinya, sehingga amat mudah sekali setiap murid, setiap orang yang mau pelajarinya. Wa yasulu, dan mudah alal mubtadi, atas setiap pemula, orang-orang yang baru belajar tentang fikih, tidak begitu jelimet. Nanti di atas ini ada kitab namanya Fathul Mu'in, itu susah, domirnya mutar-mutar, ya. Tapi kalau kitab ini, kata beliau, kitab ini saya buat dengan ringkas, kemudian walaupun pemula mempelajari tentang fikih, insya Allah diberikan kepemahaman, ya. Wa yasulu, dan mudah alal mubtadi, atas pemula. Untuk apa? Mudah untuk apa? Hafadhahu, untuk menghafalnya. Wa aksura, dan hendaknya diperbanyak, ya. Wa aksura, dan hendaknya diperbanyak di dalam kitab ini minat taksimatin, dari bagian-bagian. Makanya nanti kan dipecah-pecah, bab toharo sendiri, kemudian nanti bab sholat, bab mandi, kemudian fardunya, bab tentang jinayat dan sebagainya. Wa hasura al-qisas, kemudian hendaknya membatasi atas setiap penjelasannya. Nah, atas permintaan itu oleh Syekh Abu Suja, fa'ajabtuhu, saya ijabai, saya kabulkan permintaan murid-murid saya itu, ila dzalika, atas permintaan tersebut, qaliban, tentu saya penuhi itu, qaliban tak lain dalam rangka mencari, qaliban dalam rangka yubrih, dalam rangka mencari lisawabi, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Raqiban, tur mencari keridhaan ilallahi taala, keridhaan dari Allah taala. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur sapa Allah, fi taufiqi lis-shawab, fi taufiqi, dalam kita meminta pertolongan lis-shawabi, dalam kebenaran, ya, dalam kebenaran. Annahu, sesungguhnya Allah
alama yasha'u, alama yasa, alama sesuatu yasa yang dikehendakinya. Qadirun, Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Wa bi ibadihi, dan atas hamba-hambanya Allah. Latifun, Allah zat yang maha lembut. Khabirun, zat yang maha mengetahui. Ya, itu mukadimah dari beliau kitab takrib ini. Jadi kitab takrib ini berkaitan dengan fikih. Fikih itu apa? Ya, fikih itu apa? Ilmu fikih itu apa? Kasih, baik. Apa? Ilmu fikih itu apa? Kasih takribnya biar kedengaran. Apa? Kurang tahu. Jadi apa sih? Ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu di atas ada. Ini hadis Nabi. Di antara ciri kemudian Allah hendaki seorang itu jadi baik, ahli surga, maka ciri utamanya adalah yufaqihu fiddin. Allah pahamkan ilmu fikih kepadanya. Ya, jadi kalau kemudian ciri, sekali lagi, ciri walinya Allah, ciri kekasihnya Allah, itu adalah orang-orang yang kemudian Allah berikan kepahaman kepada dirinya tentang pengetahuan ilmu fikih. Nah, pertanyaannya, ilmu fikih itu apa? Ya, Kang Amrin boleh, atau di mana channelnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu fikih adalah ilmu mempelajari tentang amalia-amalia mengenai baik rukun Islam, terutama seperti tata cara sholat, wudhu, kemudian bagaimana caranya kita membasuh najis. Itu ada penjelasannya. Jadi itu memahami ilmu keseharian mengenai amalia gitu, kurang lebihnya gitu. Ilmu tentang keseharian, memahami amalia amalia iya, keseharian. iya, amalia keseharian. Kalau masak ada, beribadah. kalau masak ada fikihnya enggak? Khususnya untuk ibadah. Untuk ibadah. Iya. Masak ibadah enggak? Ibadah. Kalau gitu kasih yang suka masak. Ya, kita tahu perspektifnya. Yo, Bapak, ada perwakilan. Apa itu fikih itu? Yo, siapa? Rizka boleh? Atau siapa yang lainnya? Pas? Ikut sama pendapatnya Kang Amrin? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anda ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah min azillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah min azillatiha at-tafsiliyah. Apa sudah? Yuk, berulang. Belum? Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqhu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah min azillatiha tafsiliyah at-tafsiliyah. Apa? No, yo.
Al-fiqhu otomatis pak boleh. Ya. Al-fiqhu dua ini barang-barang dikit tau apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min azillatiha at-tafsiliyah. Ya, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min azillatiha at-tafsiliyah. Perempuan yuk sama-sama. Oh ganteng nggak bawa pulpen kan sampean? Nah iya. Kalau bawa pulpen coret-coret, ya apa? Nah, al ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah at-tafsiliyah. At-tafsiliyah. Ya, sama-sama laki-laki. Al-fiqhu huwa al-ilmu fil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-asfali at-tafsiliyah. Tafsir ya. Jadi fikih itu secara bahasa itu al-fahmu ya. Jadi fikih itu secara pemahaman atau secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Kemudian secara istilahnya adalah al-ilmu, satu ilmu al-ahkam syar'iyyah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Al-amaliyah syariat itu berkaitan dengan al-amaliyah, berkaitan dengan perbuatan aktivitas manusia. Ya, semuanya. Pokoknya perbuatan manusia nanti dapat dihukumi. Nah, dari mana ketetapan hukum ini diambil? Min adillatiha at-tafsiliyah. Dalil-dalilnya, ketetapannya itu diambil secara tafsili. Karena Al-Quran tentu sumber utama adalah Al-Quran dan hadis. Cuma hadis kemudian Al-Quran itu sifatnya ijmali. Ijmali itu sifatnya umum. Ya, misalnya dalam Quran itu tidak ada wudhu. Ada yang pernah baca Quran kemudian ada ayat tentang wudhu. Kalimatnya tidak ada. Paling kalimatnya adalah aqimis sholat. Idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Nah, baru dipahami dari kalimat yang ijmal itu, yang umum itulah, kemudian ditarik ya, ditarik. Kalau begitu, idza kuntum, jikalau kalian mau sholat, berarti ada ketentuan tentang toharoh. Nanti ketentuan itulah faghsilu wujuhakum, itu menjadi ketentuan, ditarik kesimpulan bahwa itu adalah berkaitan dengan wudhu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Kemudian apa? Ini tadi, kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Suja. Kemudian ini bermadhabkan madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah orang yang kemudian hidup atau lahir di tahun berapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir wulida di Gaza atau di Gaza ya. Sanata khamsina wa mi'ah. Sanata khamsina wa mi'ah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Ya. Sekarang sudah tahun berapa? 1443 Hijriah. Berarti Imam Syafi'i itu hidup 1300 tahun yang lalu. Ya. Jadi, nah beliau meninggal di hari Jumat, Yaumul Jumat. Kemudian di bulan Rajab tahun Arba'a wa mi'atain. Berarti tahun berapa? 204. Lahir 150, beliau meninggal 204 Hijriah. Berarti usianya berapa? 54 tahun.
Ya, jadi usia beliau tidak panjang, tetapi ilmu beliau sampai hari ini kita yang hidup di era 1443 tahun masih membaca karya atau masih membaca atau kemudian masih diwarisi ilmu. Itu namanya orang yang kemudian ilmunya atau umurnya berkah itu begitu. Jadi umur berkah itu bukan panjangnya usia, tetapi seberapa kemanfaatan yang diberikan kepada manusia atau pada umat ini. Ya. Nah, Imam Syafi'i itu hidup atau tadi lahir 150 tahun. Sedangkan ya kadang-kadang teman-teman kita yang Wahabi ngapain kemudian kita bermadhab? Toh Imam hadis siapa misalnya? Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari saja mereka tidak bermadhab. Ya Anda salah. Salah kenapa? Anda tidak baca sejarah berarti. Karena Imam Bukhari yang lahir di Bukhara itu lahir tahun 1195. Berarti lahir siapa dulu? Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin kemudian Imam Syafi'i kemudian menggunakan hadisnya Imam Bukhari? Kan hidupnya Imam Syafi'i dulu. Apa maksud saya? Jadi kalau kemudian kenapa hadis yang dicantumkan dalam beberapa kitab Imam Syafi'i kok tidak bersanadkan kepada Abu Hurairah misalnya, atau sanadnya siapa? Rawahul Bukhari, Tirmidzi dan sebagainya, karena hidupnya sebelum jadi Imam Syafi'i sudah menggunakan hadis, kemudian imam hadis itu belum lahir. Jadi bagaimana mungkin kemudian Kiai Abi Yazid kemudian misalnya berguru sama Danu, kan masanya berbeda. Paham itu ya? Itu baik, kita butuh hal itu berkaitan dengan asbab daripada munculnya kitab takrib ini. Kita butuh hal kita berkaitan atau keterangan tentang bagaimana kita bersuci. Al-miyahu, air itu macam-macam air. Allati yajuzu tathiru, yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Air-air yang boleh bersuci, yang digunakan untuk bersuci itu ada biha, atas air itu sab'uniyahin, ada 7 macam ya. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Apa? Yang pertama ma'us sama. Ma'us sama yang pertama adalah air langit, air hujan. Itu boleh Anda gunakan untuk bersuci, baik untuk mensucikan hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua wama'ul bahri, yaitu air laut. Air laut itu suci. Makna daripada air laut adalah air asin. Ma'ul milh, air yang kemudian asin itu Anda hukumnya sah. Anda ke laut, Anda kemudian mancing atau kemudian Anda nyari ikan, di sana tidak ada air air galon, ya itu Anda gunakan saja air laut, itu suci. Ya, suci airnya dan suci bangkainya. Bangkai laut itu apa? Ikan. Ya, ikan walaupun sudah bangkai itu suci, boleh Anda makan. Kemudian yang ketiga, air yang boleh kemudian gunakan untuk sesuci adalah wama'un nahri, yaitu air tawar atau air sungai. Wama'un nahri, air sungai itu hukumnya boleh untuk bersuci. Wama'ul bi'ri, dan air sumur. Wama'ul bi'ri, dan air sumur. Ya, air sumur itu. Wama'ul aini, dan air sumber mata air atau air sumberan. Sumber mata air itu boleh hukumnya untuk bersuci. Wama'us salji, yang keenam adalah wama'us salji, air salju, ya. Wama'ul baroti, dan air es. Bagaimana bedanya salju? Ini air salju dan air barot itu sama-sama air yang turun dari langit. Cuma kalau air salju, ya, air salju Anda pernah salju kan? Jadi kalau air salju itu keras, atau air barot itu keras dari sananya, tapi kalau salju itu nanti kerasnya di bawah, ya. Jadi sama-sama air salju dan air dingin.
itu semuanya boleh digunakan untuk bersuci. Sumal miyahu, adapun air-air ala arba'ati aqsamin, air itu ada 4 macam. Tadi jenisnya ada 7, sedangkan macamnya ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah thahirun mutahhir. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Jadi air suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ghairu makruhin, dan tidak makruh hukumnya. Apa isti'maluhu, menggunakannya. Wahwa, adapun air yang suci mensucikan, air yang suci dan bisa gunakan untuk mensucikan, itu adalah al-ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak terikat oleh identitas. Jadi kalau misalnya air putih ditaruh di di ember, ya tetap saja air jadi apa? Ember-ember. Atau taruh di tempat yang lainnya, itu mengikuti tempatnya. Tapi kalau misalnya kopi, walaupun taruh di ember, ya tetap saja air kopi. Ya. Kemudian itu yang pertama, air mutlak itu hukumnya boleh untuk bersuci dan tidak makruh. Ya tadi seperti air sungai, air sumur, itu air mutlak. Kemudian watahirun mutahhir, yang jenis kedua adalah air yang suci dan bisa gunakan untuk mensucikan, tetapi makruhin, hukumnya makruh. Apa isti'maluhu, menggunakan air tersebut. Bisa mensucikan, airnya suci, bisa mensucikan, tetapi hukumnya makruh kita gunakan untuk bersuci. Apa itu? Wahwal ma'ul musammas, yaitu air yang dipanaskan. Jadi kalau tapi yang dipanaskan ini catatannya air yang ditaruh di drum atau taruh di logam. Ada air hujan, kemudian Anda tadai pakai logam, kemudian air itu dipanaskan atau kena matahari sampai panas, kemudian di waktu zuhur Anda menggunakan untuk bersuci, itu hukumnya makruh. Terkecuali Anda cari kemana-mana tidak ada air lagi kecuali air itu, maka hukumnya boleh. Tapi kalau kemudian air musammas ini tidak, ya, air yang dipanaskan bisa pakai ember, ya, Anda bisa menandai air itu air hujan, tapi pakainya ember atau tapi bukan dari logam, itu hukumnya tidak makruh. Ya, nanti teman-teman perempuan ini kenapa makruh? Tentu berkaitan dengan kulit, ya, karena kandungan logam berat itu kan berbahaya bagi kulit, bisa menyebabkan kanker kulit dan sebagainya, termasuk kosmetik dan sebagainya. Jadi beberapa kosmetik yang ilegal itu kan mengandung logam berat. Anda ada yang sekolahnya di jurusan kimia nggak? Nggak ada. Ini jurusan terbun semua. Indramayu. Gitu ya. Jadi air yang kedua, air yang suci mensucikan tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Tentu karena ada sesuatu yang membahayakan bagi tubuh manusia. Yang ketiga, watahirun, ada air suci tetapi ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan dari yang lainnya. Wahwa ma'ul musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan. Ya, itu air yang sudah digunakan. Jadi misalnya ada air seember, Kang Amin gunakan untuk mandi junub, ya. Air air itu berarti air musta'mal. Nah, tidak bisa kemudian Anda gunakan untuk bersuci. Itu air suci, kemudian tapi tidak ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Atau air itu wal mutaghayyir, air itu bisa berubah bima dengan sesuatu, karena kedatangan sesuatu khalatahu yang mencampuri air tersebut. Minat toharati, baik itu air itu adalah suci. Apa? Misalnya ada air suci, kemudian kejatuhan pemanis. Itu tadi dikasih kopi, ya, airnya suci tapi tidak mensucikan. Atau teman-teman perempuan, ini air, ya, air kemudian Anda taruh garam, kemudian taruh yang lainnya menjadi bukan air lagi, airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan karena sudah berubah menjadi air kuah, ya, kuah. Paham ini? Jadi yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Tadi kan air itu sudah digunakan untuk bersuci, atau kemudian
digunakan untuk mensucikan dari hadas baik kecil atau besar. Yang kedua adalah air yang kemudian kejatuhan sesuatu, baik itu sesuatunya berupa sesuatu yang suci, jadi berupa air kopi, air teh, ya, atau kemudian air putih dikasih susu, atau kemudian dikasih apa lagi dan lain sebagainya. Yang keempat, wama'un najas, yaitu air yang najis. Ya, kategori yang keempat adalah air najis. Wahwa adapun air najis itu alladzi halat fihi, air yang kemasukan di dalam air tersebut najasatun, ada najisnya. Kemudian wahwa adapun air tersebut dunakulataini, ya, kemasukan sesuatu tadinya suci tapi air tersebut kurang dari 2 kolah, maka air tersebut menjadi najis. Au kana kullataini, atau kemudian air itu lebih dari 2 kolah tetapi fataghayyar, tapi kemudian berubah, ya, maka karena berubah, saya ada air di kolah Anda, ya, lebih dari 2 kolah. 1 kolah itu berapa? Atau 2 kolah itu berapa? Ukurannya dalam kubus itu, kalau Imam Rafi'i mengatakan ukurannya adalah 56 cm, ya. Kalau kemudian Jumhur ulama mengatakan 60 cm, ya. Jadi kurang lebih kalau ada kolam atau kolam lah istilahnya, ukurannya 60, minimal 60, kesananya 60, panjangnya kemudian namanya kubus kan sama, ya, sama 60, maka berarti itu kategorinya 2 kolam. Kalau lebih dari itu ya berarti lebih daripada 2 kolam. Nah, tapi kemasukan sesuatu, misalnya ada sabun, ada sampo, sehingga berubah warna itu dan baunya, maka air itu menjadi tidak suci, atau airnya suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena tadi sudah berubah, apalagi airnya kurang dari 2 kolah. Walaupun latani, adapun 2 kolah itu khamsami atiritrin, itu 500 liter, ya, bil Baghdadi menurut literan Baghdad, Irak, gitu ya. Takriban kira-kiranya fil aswah, menurut pendapat yang lebih aswah, lebih kuat. Jadi itu ukurannya 500 liter, ya, Baghdad. Tapi tadi untuk ukuran kita itu kira-kira kurang lebihnya adalah 60 cm atau 60 kubus lah, ya, 60 km, 60 cm persegi. Baik, itu faslun bajulul maitah wallahu a'lamu bis-shawab. Terima kasih lah. Ada pertanyaan? Jam 10 pas. Tidak ada? Itu berkaitan dengan air sebagai media pertama kita untuk mensucikan. Tentu sebelum kita sholat harus pastikan dulu sesuci kita benar, sesuci kita betul, ya. Di antara tentu kita harus tahu tentang ilmu air yang kita gunakan untuk bersuci. Tentu kalau wudu kita tidak betul, sholat kita tidak sah. Itu tidak ada pertanyaan? Kelas yang fi. Kalau cukup kita cukupkan. Mau baca doa? Tutup doa perjanjian atau gimana ini? Apa? Baik, kita tutup saja langsung karena sudah jam 10 dengan sama-sama membaca Rabbi fa'fa'na bibarakatihi wa qina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'fa'na bibarakatihi wa qinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'fa'na bibarakatihi wa qinal husna bi hurmatihi wa
وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم يا الله اللهم إنا نسألك ونسألك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا الله اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك تسر علينا يا الله توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا هذا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل العمل وأهل المغفرة ولا تجعلنا وإياك من أهل الشر والبر ومن ربنا وظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا الله اللهم اجعلنا وفقنا هذا جميعا معصوما وتقبلنا من بعدنا وتقبلنا معصوما برحمتك يا الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق سيدنا الفاتحه